Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan, Edi Rahmat, mengungkapkan rasa takutnya saat menghuni ruang isolasi gedung KPK lama. Edi mengatakan bahwa dia lebih memilih membayar pungutan liar, pungli, kepada petugas rutan KPK daripada menghadapi hukuman yang akan diterima jika tidak membayar setoran bulanan. Saya takut jika sendirian di ruang isolasi, kata Edi. Saya pernah mendengar bunyi-bunyi aneh di ruang tersebut. Saya juga pernah mengalami pintu WC yang terbuka dan tertutup sendiri. Edi mengaku membayar 17 juta rupiah untuk penggunaan handphone saat awal ditahan di rutan KPK dan harus membayar setoran bulanan sebesar 5 juta rupiah. Jika tidak membayar, Edi akan dipindahkan ke ruang isolasi, pembatasan jam, dan larangan olahraga di luar hingga harus bersih-bersih. Kalau tidak mau membayar uang bulanan 5 juta rupiah, apa sih dampaknya yang dialaminya nanti? Tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kalau kami tidak bayar, Pak, dipindahkan ke lantai 9, isolasi, sama disuruh bersih-bersih, dilarang olahraga, jawab Edi. Hakim pun tertawa saat mendengar cerita Edi. Kalau diisolasi, Yang Mulia, kan di lantai 9, tidak ada orang lain, Yang Mulia. Jadi itu yang kami takutkan, sendiri. Apalagi pernah kami rasakan ada yang bunyi-bunyi di situ, kata Edi. Hakim sempat bertanya apakah Edi sedang ditakut-takuti oleh orang lain atau tidak. Hehe, memang ada yang benar ada yang menunggui atau yang ditakut-takutin, tanya Hakim. Ya ada yang menunggu juga, ada yang takut-takutin juga, Yang Mulia, jawab Edi. Perbuatan pungli ini dilakukan oleh 15 mantan pegawai rutan KPK, termasuk Deden Rochendi, Hengki, Tristanta, Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Ahmad Fauzi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Riki Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadan Ubaidillah. Mereka didakwa melakukan pungli terhadap para narapidana di rutan KPK sejak Mei 2019 hingga Mei 2023. Nilai pungli yang dicapai mencapai 6,3 miliar rupiah. Perbuatan ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK. Jaksa mengatakan bahwa perbuatan 15 ex-pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tidak hanya itu, perbuatan ini juga telah melanggar pasal 12 huruf UU Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Yungto pasal 64 ayat 1, KUHP, kata jaksa. Kini, Edi Rahmat sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Kejari Makassar. Namun, cerita Edi tentang pungli di rutan KPK ini telah membuat banyak orang terkejut dan mengundang tanya. Bagaimana mungkin pungli ini bisa terjadi di institusi yang seharusnya menjaga keadilan? Apakah ini hanya kasus isolasi ataukah ada kasus serupa lainnya?